Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan tema karakteristik warga negara yang baik. Yang pertama, warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas merupakan warga negara yang mampu memberdayakan segala potensi yang dimilikinya serta diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Warga negara yang cerdas erat kaitannya dengan kompetensi warga negara, sebab warga negara yang cerdas mesti memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Seorang ahli yang bernama Ricky mengemukakan ada 6 kompetensi dasar. Yang pertama, kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi. Yang kedua, membina ketertiban. Ketiga, membuat keputusan. 4. Berkomunikasi. 5. Menjalin kerjasama. 6. Melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. Nah, kecerdasan warga negara meliputi dimensi-dimensi kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Negara yang partisipatif. Partisipasi merupakan keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan keamanan. Dilihat dari bentuknya, partisipasi terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, partisipasi dalam bentuk tenaga. 2. Partisipasi dalam bentuk pikiran. 3. Partisipasi dalam bentuk material. Unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan warga negara berpartisipasi yaitu: yang pertama, rasa kesukarelaan. Yang kedua, ada keterlibatan secara emosional. Yang ketiga, memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Warga negara yang partisipatif adalah warga negara yang senantiasa melibatkan diri atau ikut serta dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Jadi, lingkup partisipasi meliputi partisipasi politik, partisipasi sosial, partisipasi ekonomi, dan partisipasi dalam bidang sosial budaya. Warga negara yang bertanggung jawab. Tanggung jawab umumnya diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Aristoteles mengatakan bahwa warga negara yang tanggung jawab adalah warga negara yang baik. Sedangkan warga negara yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan atau kewajiban selaku warga negara. Warga negara yang bertanggung jawab berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan cara dan aturan yang berlaku. Adapun lingkup tanggung jawab warga negara meliputi tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Undang-Undang 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional antara lain mewujudkan peserta didik atau warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara religius dan bertoleransi. Warga negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertera pada pasal 3 menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
masa kuliah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip atau pendirian orang lain tanpa mengorbankan prinsip atau pendirian sendiri. Secara umum, toleransi dibagi menjadi dua jenis, yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama adalah toleransi yang menyangkut keyakinan dan berhubungan dengan akidah. Sedangkan toleransi sosial adalah toleransi yang menyangkut sosial kemasyarakatan. Perwujudan sikap toleran yaitu 1. Bergaul dan berinteraksi dengan sesama warga masyarakat dengan tidak menonjolkan perbedaan agama, keturunan, bahasa, budaya, dan ras maupun etnik. Yang kedua, tidak melakukan tindakan yang memprovokasi, misalnya yaitu mengadu domba dan melecehkan ajaran agama tertentu. Yang ketiga, tidak mencampur adukan ajaran-ajaran agama yang satu dengan yang lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.